pembahasan soal mengenai menentukan persamaan garis singgung. Soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung untuk sin 2x di titik 15, setengah. 15 ini adalah x dan setengah adalah y. Rumus persamaan garis singgung adalah y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai m. M sama dengan kita turunkan sin 2x yaitu 2 cos 2x. Diketahui soal nilai f adalah setengah 15 2 cos 2 kali 15 maka 2 cos 2 kali 15 adalah 30 dan nilai dari cos 30 adalah setengah akar 3. Kita kalikan 2 kali setengah adalah 1, maka hasilnya adalah akar 3. Langkah selanjutnya, akar 3 ini adalah nilai dari m, maka kita masukkan ke dalam rumus y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1 sama dengan nilai y sama y1 nya adalah setengah dan nilai m adalah akar 3 dan x kurang x1 nya adalah 15, maka diperoleh y sama dengan akar 3 x kurang 15 ditambah setengah. Soal nomor 14, tentukan nilai sin x di aksis x sama dengan pi per 6. Pi per 6 itu nilainya sama dengan 30. Maka kita jawab soalnya sin x turunannya adalah cos x. Kita masukkan nilai x-nya adalah 30. Cos sama dengan 30. Dan nilai dari cos 30 adalah setengah akar 3. Soal nomor 15, tentukan nilai tan x di aksis x sama dengan pi per 3. Pi per 3 yaitu x sama dengan 180 dibagi 3, maka x sama dengan 60. Maka kita turunkan tan x sama dengan secant kuadrat x. Maka kita masukkan nilai x-nya adalah 60. Secant 60 kuadrat. Secant 60 adalah 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Baiklah, saatnya belajar bersama saya Mika Nadila untuk contoh soal nomor 16, yaitu tentukan persamaan garis singgung dari kurva y sama dengan 4 sin x di titik x sama dengan 45 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita mencari turunan pertamanya, yaitu x sama dengan turunan dari sin x adalah cos x menjadi 4 cos x. Karena sudah diketahui nilai x adalah 45 derajat, langsung kita cari nilai y-nya. Kita masukkan nilai 45 derajat ke dalam fungsi y, yaitu 4 sin x. 4 sin 45 derajat jadi nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Ini menjadi 2 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai gradiennya. Nilai gradien sama dengan nilai dari turunan pertama. Kita masukkan nilai 45 derajat ke dalam fungsi turunan pertamanya. Itu 4 cos 45 derajat, di mana nilai cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi dapatkan 2 akar 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus y kurang y1 sama dengan m x kurang x1. Y kurang y1 di mana y1 adalah 2 akar 2 dengan nilai gradiennya juga 2 akar 2. X kurang X1 nya adalah 45. Kemudian kita kalikan nilai gradien ini ke dalam 2 akar 2 dikali X menjadi 2 akar 2X. 2 akar 2 dikali 45 menjadi 90 akar 2. Sehingga Y didapatkan 2 akar 2X dikurang 88 akar 2. Jadi garis singgung dari persamaan y sama dengan 4 sin x di titik x sama dengan 45 derajat adalah 2 akar 2x dikurang 88 akar 2. Baiklah, lanjut ke contoh soal nomor 17, yaitu tentukan gradien garis singgung dari fx sama dengan cos x di aksis x sama dengan pi per 4. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita mencari turunan pertamanya, yaitu f aksen x
Kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian kita masukkan nilai X ke dalam fungsi turunan pertamanya. Karena nilai V adalah 180 dan 180 dibagi 4 adalah 45. Sehingga kita masukkan ke dalam fungsi turunan pertamanya, yaitu min sin 45 derajat. Nilai dari 45 derajat adalah setengah akar 2, sehingga didapatkan min setengah akar 2. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal nomor 18, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 4 cos x ditambah 3 sin x ditambah 2. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tentukan turunan pertamanya, yaitu f sin x. Kemudian, turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari sin adalah cos. Kemudian kita tentukan juga turunan keduanya. Jadi, turunan dari sin adalah cos, dan turunan dari cos adalah min sin. Setelah ini kita jadikan turunan pertama kita sama dengan kan 0, dimana turunan pertamanya adalah min 4 sin x ditambah 3 cos x sama dengan 0. Sin x per cos x sama dengan 3 per 4. Sin x per cos x sama dengan tan x, dan x sama dengan 3 per 4. Tan x sama dengan memiliki nilai depan samping, jadi kita buat terlebih dahulu segitiganya. Depan samping, jadi depannya adalah 3 dan sampingnya adalah 4, dan kita butuh mencari kemiringannya. Untuk mencari kemiringannya kita memerlukan rumus Pythagoras, yaitu dengan cara mengakarkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu jadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Kemudian dapat kita tentukan nilai sin dan cosnya. Sin adalah depan miring, depan adalah 3, miring adalah 5, jadi adalah 3 per 5. Dan cos adalah samping miring, yaitu 4 per 3. Nilai tan positif adalah di kuadran 1 dan kuadran 3. Kemudian setelah kita temukan nilai sin cosnya, dapat kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Terlebih dahulu kita uji tan x 3 per 4 di kuadran 1. Yaitu kita masukkan turunan keduanya, yaitu min 4. Nilai cos adalah 4 per 5 kurang 3. Nilai sin adalah 3 per 5. Kemudian didapatkan hasil min 4 dikali 4 adalah min 16. 3 dikali 3 adalah 9. Per 10. Dapatkan min 25 per 5. Dengan min besar kecil daripada 0 sama dengan nilai maksimum. Kemudian kita uji ke persamaan fungsi f-nya. Kemudian untuk menguji nilai maksimum, kita masukkan 4 cos x. Nilai cos adalah 4 per 5 ditambah 3 sin x 3. Nilai sin adalah 3 per 5 ditambah 2. 4 kali 4 15. 3 kali 3 dengan 9 per 5 karena banyak-banyak sama ditambah 2. Kemudian 25 per 5 ditambah 2 sama dengan 7. Apakah nilai maksimumnya? Setelah itu kita uji tan 3 per 4 di kuadran 3. Tan 3 per 4 di kuadran 3. Karena di kuadran 3 nilai sin dan cosnya adalah negatif, jadi kita masukkan turunan-turunannya, yaitu min 4 cos x. Min 4, nilai cos adalah 45. Min 4 per 5 dikurang 3. Sin x adalah 3 per 5, min 3 per 5. Dapatkan 15
ditambah 9 per 5 itu 25 besar daripada 0 itu nilai minimum. Setelah itu dibagi ke fungsi fx-nya itu nilai minimum. Itu 4 cos x, 4. Nilai cos adalah 45. Tiga sin x, nilai sin adalah 32 ditambah 16 dikurang 9 per 5 tambah 2 itu min 25 per 5 tambah 2 sama dengan min 5 tambah 2 sama dengan min 3, dan min 3 adalah nilai minimum. Jadi Baiklah, selanjutnya belajar bersama saya yaitu Monica Tercenta yaitu nomor 19. Soalnya yang tentukan koordinat titik dua fungsi fx sama dengan sin x dalam daerah asal x besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat. Untuk menyelesaikan soal ini kita tentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertama fx sama dengan turunan sin x adalah cos x. Lalu kita cari turunan keduanya, yaitu turunan kedua dari cos x adalah min sin x. Untuk mencari nilai x, kita buat turunan kedua ini sama dengan 0. Jadi turunan kedua sama dengan 0. Dimana turunan kedua ini adalah min sin x sama dengan 0. Min sin x sama dengan 0. X sama dengan sin yang nilainya 0, yaitu sin 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, untuk mencari nilai y-nya, kita masukkan x ini kepada turunan fungsi fx. Maka itu x sama dengan 0 derajat, 0 sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Untuk x sama dengan 180 derajat, dimana f 180 derajat sama dengan sin 180 derajat sama dengan 0, dan x sama dengan 360 derajat, dimana sin 360 derajat itu sama dengan 0. Maka dihasilkan titik koordinat titik belok fungsi fx sin x sama dengan 0 derajat, 0, 180 derajat, 0, dan 360 derajat, 0. Baiklah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 20. Diketahui fungsi fx sama dengan cos x di mana x besar sama dengan 0 derajat, kecil sama dengan 360 derajat. Tentukan interval di mana kurva turun ke atas dan ke bawah. Untuk menyelesaikan soal ini kita tentukan terlebih dahulu turunan pertama dan turunan keduanya. Karena turunan cos x itu sama dengan min sin x. Lalu turunan keduanya, dimana turunan sin x yaitu cos x. Lalu selanjutnya kita buat turunan keduanya ini sama dengan 0. Dimana turunan kedua itu cos x sama dengan 0, cos x sama dengan 0. Cos yang bernilai 0 yaitu cos 90 dan 20. Maka nilai x-nya sama dengan 90 derajat dan 20 derajat. Lalu selanjutnya kita uji nilai turunan kedua ini pada garis bilangan. Kita misalkan cari nilai x antara 0 dan 90. Kita misalkan x-nya sebenarnya 30. Ini cos 30. Dimana cos 30 itu yaitu setengah kali 3, maka dapatkan di setengah 2. Jadi kita dapatkan nilainya negatif, maka kita tulis di sini negatif. Lalu kita cari nilai x antara 90 dan 90. Kita misalkan x-nya yaitu 150. Min cos 150. Dimana cos 150 itu yaitu bernilai min setengah akar 3. Maka kita min setengah akar 3. Setelah min bertemu dengan positif, maka dapatkan setengah akar 3. Hasilnya positif, maka kita tulis di sini positif. Lalu kita cari nilai x antara 270 dan 350. Yaitu kita misalkan x-nya itu 300. Cos 300. Dimana cos 300 itu bernilai setengah akar 3. Maka didapatkan min setengah akar 3. Dimana nilai negatif kita tulis negatif. Untuk interval di mana kita turun ke atas itu turunan keduanya
besar dari 0. Maka kita bilang dari nilai positif. Nah, dari nilai terhadap bilangan yang nilai positif itu adalah 90 derajat dan 270 derajat. Maka itu soalnya X kecil dari 90 derajat besar, X besar dari 90 derajat dan kecil dari 970 derajat. Lalu untuk cukup ke atas, dan ke bawah, kalian keduanya itu kecil dari 0. Mana atau bisa dibilang negatif, itu antara 0 sampai 90 derajat atau 270 derajat sampai 300 derajat. Maka intervalnya X besar dari 0 derajat, kecil dari 90 derajat, atau 270 X besar dari 270 derajat, kecil dari 360 derajat. Soal nomor 21, tentukan persamaan dari siklus dari kurva Y sama dengan sin X di titik P/3,93. Untuk mencarinya kita cari dulu gradien. Nah, gradien itu sama dengan turunan pertama dari Y. Maka kita turunin dulu fungsi Y-nya. Di aksen sama dengan turunan sin X yaitu cos X. Maka untuk mencari gradiennya, cos nilai X yaitu Pi/6, Pi/3, di mana cos Pi/3 itu sama dengan cos 60. Nilainya yaitu setengah. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Y dikurangi 1 sama dengan M, X dikurangi 1, Y dikurangi 1 nya sama dengan setengah kali 3, sama dengan F nya setengah, kurung X 1 nya Pi/3, maka Y dikurangi setengah kali 3, sama dengan setengah kali X itu setengah X, setengah dikali min Pi/3 sama dengan min Pi/6, maka didapatkan Y sama dengan setengah 2X dikurang Pi/6 ditambah setengah pangkat 3. Baiklah, kembali lagi bersama saya Widhi Bersedia. Di sini kita lanjutkan untuk nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11/2 kali x pangkat 2 ditambah 3x kurang 10. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum kita cari turunan pertamanya. Jadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 11x ditambah 3. Nah, setelah kita temukan, kita sama dengarkan dengan 0. F aksen x sama dengan 0, maka 6x kuadrat ditambah 11x ditambah 3 sama dengan 0. Setelah itu kita cari faktor dari ini, dan kita dapatkan faktornya adalah 3x tambah 1 dan 2x ditambah 3. Dari sini kita dapatkan lagi nilai x-nya adalah min 1/3 dan x sama dengan min 3/2. Setelah kita dapatkan nilai x-nya, kita turunkan lagi f aksen x menjadi turunan kedua. Jadinya 12x ditambah 11. Nah, setelah itu kita masukkan faktor tadi dari turunan pertama, yaitu untuk x sama dengan min 1/3, maka turunan kedua dari min 1/3 sama dengan 12 dikali dengan min 1/3 ditambah 11. Dan kita dapatkan hasilnya 12 kali min 1 12 bagi 3 4, min 4 ditambah 11 sama dengan 7. 7 ini besar dari 0, maka nilai minimum. Nah, kita dapatkan nilai minimumnya, kita kembalikan lagi faktor dari x ini, kita masukkan ke fungsi yang pertama, yaitu f min 1/3 sama dengan 2 dikali min 1/3 pangkat 3 ditambah 11/2 dikali dengan min 1/3 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 1/3 dikurang 10. Kita dapatkan 2 dikali min 1/3 pangkat 3 itu adalah min 1/3 pangkat 3 itu adalah min 2/27 ditambah dengan 11/2 dikali min 1/3 pangkat 2 itu dapatnya 11/18 ditambah 3 kali min 1/3 itu kurang 3/3 dikurang 10/1. Nah, dari sini kita samakan pembilangnya, yaitu 54 bagi 27 dikali min 2 itu adalah min 4. 54 ditambah dibagi 18 dikali 11 itu 33. Terus 54 dibagi 3 dikali 3 itu adalah 54 dikurang 54. 54 dibagi 1 kali 10 min 540. Maka hasilnya adalah 5 min 565/54.
Ini adalah untuk nilai minimum. Selanjutnya adalah untuk X sama dengan min 3/2. Maka kita masukkan seperti tadi, masukkan ke turunan kedua. Jadinya turunan kedua dari min 3/2 sama dengan 12 dikali min 3/2 ditambah 11. Maka hasilnya 12 kali min 3/2 itu dapatnya min 36 dibagi 2 ditambah 11 sama dengan min 18 ditambah 11 sama dengan min 7. Dimana kecil dari 0. Ini adalah nilai maksimum. Nah, setelah itu seperti tadi kita masukkan lagi ke fungsinya. F min 3/2 sama dengan 2 dikali min 3/2 pangkat 3 ditambah 11/2 dikali min 3/2 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 3/2 dikurang 10. Lalu kita operasikan lagi, intinya min 3/2 pangkat 3 itu adalah min 27/8. Jadinya 2 kali min 3/2 pangkat 3 itu hasilnya min 54/8 ditambah 11/2 dikali min 3/2 kuadrat itu hasilnya 99/8 tambah dengan 3 kali min 3/2 itu hasilnya 9 min 9/2 dikurang 10/1. Nah, setelah itu kita samakan lagi penyebutnya jadi 8 bagi 8 kali min 54 itu min 54 ditambah 99 dikurang 8 bagi 2 4 kali 9 itu 36 dikurang 8 bagi 8 80. Maka hasilnya adalah min 71/8. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4 cos x ditambah 3 sin x. Kita cari turunan pertamanya sama dengan min 4 sin x ditambah 3 cos x. Nah, setelah itu seperti biasa kita jadikan turunan pertama ini sama dengan 0. Maka min 4 sin x ditambah 3 cos x sama dengan 0. Jadi min 4 sin x sama dengan min 3 cos x. Jadi sin x per cos x sama dengan 3/4, atau sin x per cos x itu sama dengan 4. Cos x sama dengan 3/4. Ini berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Kita dapatkan, kita cari nilai sin dan cosnya dengan cara rumus Pythagoras. Tan itu depan miring jadi 3, 4 dan miringnya adalah 5. Setelah itu kita cari turunan keduanya. Jadi f min kedua x sama dengan min 4 sin x, itu turunannya adalah min 4 cos x dikurang 3 sin x. Setelah itu kita masukkan nilai x nya. Untuk f kuadran x di kuadran 1 itu adalah min 4 cos x dikurang 3 sin x. Jadi min 4 dikali cos x. Cos itu adalah samping miring 4/5 dikurang 3 dikali sin x depan miring 3/5. Maka dari ini kita peroleh min 25/5 sama dengan min 5. Dan min 5 ini adalah kecil dari 0. Maka ini adalah nilai maksimumnya. Setelah itu kita cari nilainya dengan cara f x sama dengan 4 cos x adalah 4/5 dikurang ditambah 3 sin x itu adalah 3/5. Maka hasilnya adalah 25/5 sama dengan 5. Itu adalah untuk nilai maksimum. Selanjutnya adalah nilai minimum. F min 3x di kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3 ini kita tinggal mengubah nilai cos dan sin-nya menjadi negatif. Jadi min 4 dikali dengan min 4/5 dikurang 3 dikali dengan min 3/5, maka hasilnya 25/5 sama dengan 5. Nah, ini adalah besar dari 0, maka nilai
minimum. Untuk nilai minimumnya kita masukkan ke fungsi utama, yaitu 4. Cos adalah min 4/5 ditambah 3 dikali min 3/5, maka hasilnya adalah min 25/5 sama dengan min 5. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menentukan interval selalu naik dan selalu turun dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 5x dikurang 1. Kita cari dulu turunan pertamanya. F aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Setelah itu kita buat f aksen ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 5 sama dengan 0. Itu kita dapatkan faktornya adalah 3x dikurang 5x dikurang 1. Setelah itu kita dapatkan nilai x sama dengan 5/3 dan x sama dengan 1. Nah, untuk mencari interval selalu naik dan selalu turun, kita uji dengan gambar. Ini untuk 1, karena 5/3 itu lebih dari 1. Ini 5/3. Setelah itu kita cari titik ujinya di antara nilai x tersebut. Ini bisa 0, ini bisa 1,5, dan ini bisa 2. Nah, setelah itu kita uji nilai titik ini menggunakan turunan pertama. Jadi untuk 0, f aksen 0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 ditambah 5, nilainya adalah plus 5. Jadi kita buat di sini plus untuk 0. Selanjutnya untuk 1,5 kita juga 1,5 sama dengan 3 dikali 1,5 kuadrat dikurang 8 kali 1,5 ditambah 5. Kita dapatkan 3 kali 1,5 kuadrat itu jadinya 3 dikali 2,25 dikurang 8 dikali 1,5 ditambah 5. Ini kita dapatkan jadinya 6,75 dikurang 8 dikali 1,5 itu adalah 12 ditambah 5, maka hasilnya 6,75 dikurang 12 ditambah 5 itu dapatnya min 0,25, nilainya negatif. Jadi ini negatif. Yang terakhir yaitu adalah 2. Kita uji juga. Jadi f 2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat dikurang 8 dikali 2 tambah 5. Ini kita dapatkan hasilnya langsung saja. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 12 dikurang 16 ditambah 5 itu adalah positif 1. Jadi ini plus. Jadi yang kita cari adalah kurva interval selalu naik dan selalu turun. Nah, untuk interval selalu naik itu fx besar dari 0. Jadi maka nilainya harus plus. Jadi intervalnya adalah x kecil dari 1 dan x besar dari 5/3. Itu untuk kurva interval selalu naik. Selanjutnya untuk interval selalu turun itu fx-nya kecil dari 0. Selalu kecil dari 0. Maka kalau kecil dari 0 nilainya adalah negatif. Jadi intervalnya adalah 1 kecil dari x kecil dari 5/3.